Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai metode penelitian hadis sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Takhrijul Hadis. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya ya guys. Check it out. Oke, pertanyaan yang pertama, hal apa sajakah yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis? Pertama, karena hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Dan yang kedua, tidaklah seluruh hadis Nabi tertulis pada zaman Nabi. Dan yang ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Keempat, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang cukup lama. Kelima, metode penyusunan hadis yang beragam. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Nah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita beralih pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa saja objek dan tujuan penelitian hadis? Adapun bagian-bagian yang menjadi objek penelitian ada dua macam, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis atau yang biasa dikenal dengan istilah sanad, dan yang kedua yaitu materi atau matan hadis itu sendiri. Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Dan kenyataannya, seluruh matan hadis yang sampai ke tangan kita berkaitan erat dengan sanadnya. Sedang keadaan sanad itu sendiri masih diperlukan penelitian secara cermat. Maka dengan sendirinya, keadaan matan perlu diteliti secara cermat juga. Adapun tujuan penelitian hadis, tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Beralih ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, jelaskan langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan penelitian hadis. Setelah dilakukan kegiatan takhrij sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-i'tibar. Al-i'tibar merupakan masdar dari kata i'tibaro. Menurut bahasa, arti al-i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada atau tidak periwayat yang lain untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i'tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema ada 3 hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni yang pertama, jalur seluruh sanad, yang kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan yang ketiga, metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Langkah berikutnya adalah meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Yang harus diperhatikan adalah pertama, kaidah kesohihan sanad sebagai acuan. Untuk meneliti hadis diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesohihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis yang mutawatir. Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit sampai akhir sanad. Di dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Dari definisi itu dapat dikemukakan bahwa ada beberapa unsur kaidah kesohihan hadis. Yang pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukhorijnya sampai kepada Nabi. Yang kedua, seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dobit. Yang ketiga, hadis itu jadi sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan, syuzuz, dan cacat atau ilat.
Dari ketiga unsur tersebut dapat diurai menjadi 7 unsur, yakni yang lima berhubungan dengan sanad dan yang kedua berhubungan dengan matan. Yang berhubungan dengan sanad, pertama, sanad bersambung. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Dan yang ketiga, periwayat bersifat dobit. Dan yang keempat, terhindar dari kejanggalan syuzuz. Dan yang kelima, terhindar dari cacat atau ilat. Kemudian yang berhubungan dengan matan, pertama, terhindar dari kejanggalan atau syuzuz. Dan yang kedua, terhindar dari cacat atau ilat. Kemudian yang harus diperhatikan dari segi-segi pribadi periwayat yang diteliti adalah kualitas pribadi periwayat. Yang kedua, kapasitas intelektual pribadi periwayat. Dalam melakukan kegiatan penelitian sanad, kita juga harus memperhatikan sekitar jarh wa ta'dilnya. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Kata at-tajrih menurut istilah berarti pengungkapan keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Adapun kata at-ta'dil, asal katanya adalah masdar dari kata kerja adalah, artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata at-ta'dil mempunyai arti mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu, dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Jadi, kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis tersebut dapat dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah al-jarh wa ta'dil. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan al-jarh wa ta'dil disebut sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Ulama yang ahli di bidang kritik para periwayat hadis disebut sebagai al-jarh wa mu'addil. Jumlah mereka relatif tidak banyak, sebab syarat-syarat untuk menjadi dan diakui sebagai kritikus hadis memang tidak ringan. Berdasarkan hasil penelitian ulama ahli kritik hadis, ternyata keadaan para periwayat hadis bermacam-macam sesuai dengan keadaan pribadi para periwayat itu. Maka ulama ahli kritik hadis menyusun peringkat para periwayat dilihat dari kualitas pribadi dan kapasitas intelektual mereka. Keadaan para periwayat yang bermacam-macam itu dibedakan dengan lafal-lafal tertentu yang dalam istilah ilmu jarh wa ta'dil, urutan-urutan lafal itu dikenal dengan sebutan muratib al-faz al-jarh wa ta'dil, atau peringkat lafal-lafal ketercelaan dan keterpujian. Kemudian pada langkah meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya juga harus diperhatikan, yaitu persambungan sanad yang diteliti. Yang harus diperhatikan adalah lambang-lambang metode periwayatannya dan hubungan periwayat dengan metode periwayatannya. Dan pada langkah ini juga kita harus meneliti atau kita harus memperhatikan syuzuz dan ilatnya. Langkah yang terakhir ialah menyimpulkan hasil penelitian sanad. Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi natijah atau konklusi. Dalam mengemukakan natijah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Semua argumen dapat dikemukakan sebelum ataupun sesudah rumusan natijah dikemukakan. Isi natijah untuk hadis yang dilihat dari segi jumlah periwayatnya mungkin berupa pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berstatus mutawatir, dan bila tidak demikian, maka hadis tersebut berstatus ahad. Untuk hasil penelitian hadis ahad, maka natijahnya mungkin berisi periwayatan bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas sahih atau hasan atau dhaif sesuai dengan apa yang telah diteliti. Bila perlu, pernyataan kualitas tersebut disertai dengan macamnya, misalnya dengan mengemukakan bahwa hadis yang diteliti berkualitas hasan li ghairihi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.